Oke, selamat datang semuanya. Hari ini mungkin saya mulai dengan perkenalan dulu. Nama saya Laksamana Nabila Zahiri dari kelas TIB 2J dengan NIM 251-2021. Pada video praktik kali ini, saya akan mendemonstrasikan secara langsung proses rancangan, implementasi hingga analisis laporan dari sistem basis data yang telah saya bangun. Kasus yang saya pilih adalah sistem basis data penjualan dan inventaris komponen PC pada toko komputer. Alasan saya memilih kasus ini karena pengelolaan komponen hardware modern zaman sekarang sangatlah kompleks, melibatkan banyak variasi spesifikasi seperti soket prosesor AM5 atau LGA 1700 atau memori DDR4, DDR5 hingga form factor mini ITX. Database ini dirancang untuk mengintegrasikan data master barang dengan pencatatan transaksi secara real time dan menghilangkan redundansi data serta menyajikan analisis bisnis yang tajam bagi pemilik toko. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama dalam implementasi ini adalah membuat database baru. Di sini saya akan mengetikkan perintah database if exist, namanya toko komputer. Oke, ada yang salah kan? Oke, lalu kita use toko, kita gunakan perintah yang tadi dimasukkan adalah untuk memastikan sistem membuat database baru dan hanya jika nama tersebut belum terdaftar di server saya. Kemudian saya menggunakan use toko komputer agar seluruh tabel yang kita buat setelah ini secara sistematis masuk ke dalam skema database toko komputer. Selanjutnya create table. Pertama, tabel adalah tabel kategori komponen. Ya benar, kategori komponen. ID kategori int auto increment, ini primary key. Nama pelanggan seratus, not null. Selanjutnya nomor HP. Sini varchar kita buat 15 aja. Terakhir alamat, ini teks. Oke, mari kita coba.
salah, ini itu untuk itu salah untuk pelanggan. Nanti kita toko kategori dulu, create table kategori komponen. Sini ID kategori int auto ini primary key. ID kategori int auto increment. Oke, benar. Lalu yang kedua, nama kategori sini varchar, kasih 50 aja deh. Ini not null. Ada salah pada line keempat. Iya, ada salah pada line keempatnya, itu yang terakhir. Berarti ini kita ulang aja ya. Kategori komponen sini int auto increment. Kategori ini varchar, kasih 50. Not null. Oke, tutup. Oke, sudah. Lalu yang kedua, kita akan create table untuk tadi udah kategori komponen. Selanjutnya kita buat pelanggan. Pelanggan sudah benar. ID pelanggan int auto increment, ini adalah primary key. Nama pelanggan varchar, ini kita kasih 100. Not null. Nama pelanggan varchar 100 not null. Oke. Selanjutnya no HP. Suara apa itu? Jalan aman. Nomor HP varchar
ini kita kasih 15 spasi, nggak usah. Terakhir alamat teks, lalu tutup kurung. Oke, sudah. Nah, yang tadi saya buat adalah tabel master. Oke, dalam aturan database relasional, tabel master itu berdiri sendiri dan harus dibuat terlebih dahulu sebelum tabel yang memiliki hubungan kunci, tamu, atau foreign key. Yang pertama tadi saya buat adalah kategori komponen, lalu ada ID, di dalam itu ada ID kategori, dan saya menggunakan tipe data int dengan modifier auto increment dan menjadikannya sebagai primary key. Ini berfungsi agar sistem secara otomatis memberikan nomor ID unik yang berurutan setiap ada kategori baru. Dan kedua itu saya membuat tabel pelanggan untuk menampung data pembeli. Kolom nama menggunakan varchar 100 agar muat untuk nama panjang, sedangkan alamat saya menggunakan tipe data teks karena panjang karakter alamat rumah pelanggan sangat bervariasi. Oke, ketiga saya akan membuat tabel master untuk produk. Create tabel produk. Sini ada di produk int auto increment, ini adalah primary key. Di produk auto increment primary key. Oke, selanjutnya nama produk, sini varchar saya kasih 100 aja. Lalu ini not null. Oke, varchar 100 not null. Nanti auto increment primary key not null. Sekarang ID kategori int not null juga. Selanjutnya saya akan membuat harga. Oke, selanjutnya stok int not null default pakai 0. Oke, selanjutnya spesifikasi, benar tulisannya. Oke, lalu ini kan kita menggunakan teks. Spesifikasi teks, spesifikasi, oke benar. Lalu terakhir ini adalah foreign, tulisannya benar nggak? Itu for IGN. Oke, ini adalah foreign key untuk ID kategori. Reference kategori komponen. Oke, sudah. Tadi itu adalah tabel master produk. Di sini adalah seluruh katalog hardware komputer kita
yang akan kita simpan. Pada kolom ID kategori, di tabel ini bertindak sebagai foreign key yang merujuk pada ID kategori di tabel kategori komponen. Hubungan relasi ini agar memiliki derajat kardinalitas one to many, yang berarti satu kategori, misalnya prosesor, bisa memiliki banyak produk, tetapi satu produk spesifik hanya terlihat pada satu kategori induk. Tipe data harga saya set menggunakan desimal 12,2. Penggunaan tipe data desimal itu sangat krusial dalam database keuangan. Itu digunakan untuk menghindari error pembulatan nilai desimal yang sering terjadi jika kita menggunakan tipe data float atau real. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan tabel transaksi. Oke, table create table transaksi penjualan. ID transaksi sini int auto increment dan adalah primary key. Yang kedua ada tanggal, date time not null, default current timestamp. Selanjutnya ID pelanggan, sini int dan not null. ID pelanggan int dan not null. Oke, benar. Lalu total bayar di sini desimal 12,2, not null, default 0.0. Foreign key ID pelanggan, dia references pelanggan, ID pelanggan. Walah, salah kepencet lagi. ID pelanggan. Oke, sudah benar, kita pastikan dulu. ID transaksi, int untuk key, tanggal, data not null, default current timestamp, ID pelanggan 19 not null, total bayar desimal 12,2 not null, default 0.00, foreign key ID pelanggan.
Oke, harusnya benar, kita tutup. Oke, lalu tadi itu saya membuat tabel transaksi penjualan yang gunanya untuk merekam siapa pelanggan yang membeli setiap barang dan kapan waktu transaksinya. Menggunakan fungsi default current timestamp. Bagian paling penting dari perancangan ini adalah tabel kelima, yaitu detail penjualan. Lalu mengapa kita membutuhkan tabel ini? Karena hubungan antara nota transaksi dan produk kita adalah bersifat many to many. Satu transaksi perakiraan PC bisa membeli banyak komponen sekaligus, dan satu komponen bisa terjual di banyak transaksi yang berbeda. Aturan basis data melarang keras relasi many to many langsung karena akan merusak integritas dan memicu redundansi data. Oleh karena itu, saya memecahnya dengan tabel jembatan ini. Perhatikan bahwa tabel di data penjualan itu akan menyimpan dua foreign key sekaligus, yaitu ID transaksi dan ID produk. Di tabel itu juga terdapat kolom harga satuan. Kolom ini sangat penting untuk merekam harga snapshot saat transaksi terjadi, mengingat harga komponen PC sangat fluktuatif di pasaran. Oke, tadi itu baru transaksi penjualan. Kita buat detail penjualannya dulu juga sekalian, karena ini masih dalam satu hubungan yang sama. Tabel tadi itu transaksi penjualan, ini detail penjualan. Sama ada ID, detail, int auto increment primary key. Selanjutnya ID transaksi, int not null. Kita ID produk, int not null juga dia. Selanjutnya ada kuantitas, null juga kuantitas. Lalu ada harga satuan, desimal 12,2, not null. Satuan desimal 12,2 not null. Selanjutnya foreign key. Yang pertama ID pelanggan, salah ID transaksi. References transaksi penjualan, ID transaksi. Selanjutnya foreign key untuk ID produk, referensinya produk, ini ID produk. Oke.
detail int line kesalahannya ada di detail. Oh iya, itu ada salah, itu dia yang bagian pertamanya di ID detail. Ini bawahnya ID transaksi, bawahnya ID produk, bawahnya ada kuantitas. Udah, baru harga satuan. Foreign key untuk ID transaksi. Ini ID produk. Saya tutup. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk selanjutnya saya akan membuat untuk pemenuhan data. Dalam pemenuhan data ini saya akan menggunakan perintah DML atau data manipulation language. Di sini ada lumayan cukup banyak ya, saya sudah ngelis. Pertama kita akan masukkan untuk kategori komponen. Ini sudah berapa menit? Insert into kategori komponen. Kategori values. Pertama ini prosesor. Prosesor sebenarnya salah. Ini motherboard. Selanjutnya ada RAM. Storage. Storage graphic card. Graphic card. Selanjutnya ada power supply. Power
power supply. Oh, salah. Power supply lalu casing. Casing CPU cooler monitor dan aksesoris. Oke, prosesor, motherboard, RAM, storage, graphic card, power supply, casing, CPU cooler. Oke. Oke, pertama untuk kategori komponen sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan data untuk pelanggan. Search into pelanggan, nama pelanggan, no HP, alamat, values. Sini saya ada lumayan, ada berapa ini datanya, ada sekitar 10. Insert into pelanggan, nama pelanggan, nomor HP. Oke, benar. Pertama Rian Hidayat, Rian Hidayat 0812 2 bener kan? Oh iya bener. Lalu alamat Jalan Ahmad Yani No 12. Rian Hidayat 0812 Jalan Ahmad Yani No 12. Oke. Kedua Siti Aminah delapan tiga belas 234. Ini saya buatnya sesimpel-simpel aja ya, biar cepat juga. Ini Jalan Sudirman Setia.
selanjutnya ada Budi Santoso. Budi Santoso nomornya 0852 tiganya 8 kali nih. Tuagapat Mananjupan. Selanjutnya kita lokasi ini. Pastikan dulu Rian Hidayat ini bener. Ini nggak masuk ya, salah. Dia masih dalam satuan. Ini nggak perlu dikasih. Ini bener, oke. Ini bener. Ini bener kan? Kita coba cek. Ini bener di awal. Ini bener. Itu bener. Dia di rumahnya di Perum Indah Permai Blok A. Selanjutnya ada Dewi Lestari. Dewi Lestari 0811 Tuagapat. Oke. Tinggalnya di Jalan Haryono nomor 88. Ini seberapa? 1 Rian Hidayat, 2, 3, yang keempat. Setelahnya ada Fajar Nugraha. Fajar Nugraha nomor berapa? 0878 Tuagapat. Tinggalnya di Jalan Ruhui Rahayu nomor 5. Next ada Andi Wijaya. Nomornya berapa Andi Wijaya? 0821 Tuagapat. Kamu tinggalnya di mana Andi Wijaya? Di Wijaya Jalan Soekarno-Hatta kilometer 4. Kilometer 4. Oke, next. Setelah Andi Wijaya ada Putri Utami.
Putri Utami. Putri Utami nomornya 0813 234 tinggalnya di mana dia? Tinggalnya di Jalan Diponegoro, nomor 17. Next ada Putri Utami, ada Eko Prasetyo. Nomornya 0853 1234 1234. Tinggalnya di Jalan Kartini, Jalan Kartini Gang Mawar. Next ada tadi itu Eko Prasetyo ya. Sekarang Rina Melati. Nomornya 0812 1234 1234. Tinggal di Kurum Hijau Asri Blok C. Kurum Hijau Asri Blok C. Dan terakhir ada Dimas Saputra. Solapan 77 tua dapat ya Madano 45. Oke. Sudah, tapi kita cek dulu aja. Rian Hidayat oke, bener. Ada salah di mana tuh? Snir Gajah Mada. Di mana tadi salahnya ada di coba ini ke atas dulu.
You have an error in check the syntax to use near. Tadi mana Rian Hidayat ya? Ada double kah? Tapi benar. Values, nomor HP, nama pelanggan, nomor HP, lalu alamat, values, Rian Hidayat 0812. Ada salah di sini kayaknya. Kita cek lagi. Ini Nirmada. Ya. Soalnya tuh ada di sini. Oke. Oh, belum. Oh, ya. Pantas aja dia nggak bisa. Bawah. Ini kita belum kasih kayak gini. Set. Walah. Ini oke, nice. Oke, masih ada ini. Sudah berapa menit? 7 menit. Lalu di sini ada produk, nama produk 47 menit. Udah. Selanjutnya tadi sudah pelanggan, lalu selanjutnya ada produk, lalu setelah produk transaksi penjualan. Selanjutnya ada di teman jelas. Sepertinya saya menulis dulu hasilnya. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya sepertinya biar gampang saya coba copy paste aja kayaknya, biar gampang. Sebentar ya. Ini nyambung. Kita coba buat agar kita bisa copy paste dulu. Oke, tadi saya sudah pindahkan dari HP saya agar bisa untuk langsung copy paste aja. Ini sudah ada tabel datanya ya. Pertama itu selanjutnya kita insert into, tadi udah pelanggan, sekarang produk. Ini nama produk, kategori, oh ini ID kategori,
harga stok, dan spesifikasi values. Nah, kita blok dulu aja. Oke, sudah. Di sini udah kita lihat. Di sini saya masukkan AMD Ryzen. Di sini ada pertama nama produk, ID kategori, harga, lalu stok, dan spesifikasi. Pertama kita lihat di sini ada AMD Ryzen 5 7600X. Di sini kategori 1, harganya di 3.600.000. Dia stoknya ada 15, spesifikasinya 6 core, 12 thread, dan soket AM5. Di ini juga bawahnya ada Intel Core i5 14600K, kategorinya 1, ID kategori 1, harganya ini di 4.800.000. Di sini stoknya ada 10, spesifikasinya 14 core dan 20 thread, soket LGA, dan segitu seterusnya. Saya nulis dari awal nama produk dulu, lalu setelahkan ID kategori, lalu harga, stok, dan spesifikasi. Oke, selanjutnya kita mau masukin transaksi penjualan. Ini ID transaksi, lalu tanggal, ID pelanggan, dan total bayar. Values. Insert transaksi penjualan, ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, dan total bayar. Saya sudah buat juga sih paste. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan semua ini ke dalam transaksi penjualan dengan urutan pertama ID transaksi dulu, lalu ke tanggal, setelah tanggal dia ke ID pelanggan, dan di akhir dia ada di total bayar. Di sini dia misalkan ini yang paling atas ini dia di transaksinya 1, tanggalnya pada 2026 tanggal 6 dan bulan 6 tanggal 1, jamnya jam 10.00, ID pelanggannya 1, lalu dia total bayarnya ada di 5,4 juta, begitu seterusnya. Oke, ini selanjutnya insert into detail penjualan. Ini ada ID transaksi, ID produk, lalu kuantitas, ada ID produk, kuantitas, dan harga satuan. Values. Coba juga di sini. Oke, di sini saya tuh akan membuat data untuk detail penjualan yang dia berurutan dari ID transaksi dulu, lalu dilanjutkan dengan ID produk, dilanjutkan lagi dengan kuantitas, dan terakhir dilanjutkan dengan harga satuan. Seperti di sini total paling atas ID transaksinya itu 1, lalu ID produknya 1, kuantitas dia membeli 1, dan harga satuannya di sini 3,6 juta. Iya, benar 3,6 juta.
seperti nomor 2 juga nih, contohnya di ID transaksinya nomor 2, ID produknya di nomor 5, kuantitasnya di membeli 1, dan harga satuannya 1,8 juta. Seperti itu. Nah, setelah saya melakukan langkah untuk memberikan data, nah sesuai ketentuan tugas akhir, setiap data tabel master diisi dengan minimal 10 baris data transaksi, minimal berisi 20 data yang saling terhubung logis, dan kita mendahulukan memasukkan data master kategori pelanggan dan produk. Kita perhatikan di sini nilai keterhubungannya sangat saat kita menginput produk seperti AMD Ryzen 5 7600X. Di situ saya menyertakan ID kategori yang bernilai 1, yang secara presisi mereferensikan baris data prosesor di tabel kategori. Begitu pula pada pengisian 20 data nota transaksi dan 25 data rincian di tabel jembatan data penjualan. Nah, semua data ini dirancang untuk realistis. Jika kita melihat nota transaksi nomor 1, pelanggan ID 1 melakukan pembelian kombinasi CPU AMD Ryzen dan RAM Corsair dengan total bayar 5,45 juta. Ini dia yang saya contohkan ini. Dia itu membeli total CPU AMD Ryzen dan RAM Corsair dengan totalnya 5,450 ribu, 5.450.000, dengan dia memiliki ID transaksi 1. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti, yaitu pengujian query fungsi SQL, agregasi dan join untuk menghasilkan analisis bisnis kita. Kita sini select nama kategori sum dp titik kuantitas AS total terjual. Apa bener ini? From detail penjualan DP, from detail penjualan DP, inner join produk P on DP ID produk. Dengan P titik ID P titik sembilan ID produk. Inner join selanjutnya itu kategori komponen K on ID kategori sama dengan K titik ID kategori.
group by p.id product. ID produk k titik nama kategori. Oke, di sini group by p.id produk, p nama produk. Ini salah, ini nama produk, nama kategori. Selanjutnya order by total terjual tabel toko komputer L nya kurang tuh, detail. Oke. Select ini dia. Confirm bawahnya inner join. Group by terakhir order. Oke, ini dia sudah terbuat. Nah, di sini adalah laporan pertama untuk analisis komponen hardware yang paling laris. Di query ini menggabungkan dari tabel detail penjualan dengan tabel produk dan kategori komponen. Menggunakan perintah inner join, kita menggunakan fungsi agregasi sum dp kuantitas untuk menjumlahkan seluruh item terpasang dan mengelompokkannya dengan group by PID product. Hasil eksekusi menunjukkan bahwa RAM Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB ini adalah produk terlaris di toko kita, diikuti oleh prosesor Intel Core i5 14600K dengan terjual total 4 unit. Nah, dan analisis dari laporan ini memberikan informasi berharga bagi divisi purchasing agar segera menambah pasukan stok RAM DDR5 dan prosesor kelas menengah tersebut demi mengantisipasi lonjakan perakitan PC di bulan depan. Oke, sekarang kita akan membuat laporan yang kedua. Select file titik nama pelanggan count titik ID transaksi as
sum T titik total bayar total kontribusi dana average T titik total bayar as rata belanja per nota. Cek dulu ada yang benar yang salah apa atau ada yang salah. PL nama pelanggan, account, data ID transaksi semuanya T, total as jumlah transaksi, as total kontribusi dana, as total rata belanja per nota. Selanjutnya from transaksi penjualan gitu. Transaksi T inner join pelanggan PL on T titik ID pelanggan sama dengan PL titik ID pelanggan. Cek dulu pelanggan inner join pelanggan PL on ID pelanggan sama dengan PL ID pelanggan. Oke. Selanjutnya grup by PL titik ID pelanggan PL nama pelanggan. Having total kontribusi dana di atas mana tombolnya itu ya, ini itu 5 juta ya. 5 juta. Oke. Order by total kontribusi dana oke, kita coba. Oke, seperti ada yang salah di sini. Cari dulu sama not unique table alias PL. Kita di sini PL digunakan pada PL nama pelanggan, lalu count TID transaksi as jumlah transaksi.
lalu sum T total bayar, as total kontribusi dana, lalu average T total bayar, as rata-rata belanja per nota upfront transaksi penjualan T, inner join pelanggan PL on T. Oh, saya nemu ini salahnya di mana? Ini harusnya jangan koma tapi titik. Select. Konsum average from inner group Oke, di sini sudah. Nah, ini adalah laporan kedua yang saya buat. Laporan tabel ini berfungsi untuk mencatat transaksi dan penjualan pelanggan serta memanfaatkan 3 fungsi agregasi sekaligus. Yang pertama ada count untuk menghitung frekuensi belanja, yang kedua ada sum itu untuk menghitung total dana, dan ketiga itu average untuk rata-rata belanja. Dan poin yang paling krusial di query ini adalah penggunaan khusus untuk klausa having total kontribusi dana yang sebelah sini. Total kontribusi dana di atas 5 juta ini. Lalu saya ingin menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh menggunakan klausa where untuk menyaring hasil manipulasi fungsi agregasi yang diikat oleh group by. Di sinilah fungsi having wajib untuk diterapkan. Dan hasil query ini berhasil menyaring konsumen kategori VIP seperti Rina Melati dan Budi Santoso. Mereka memiliki kontribusi omset untuk kita yang terbesar karena sering melakukan perakitan komputer yang untuk spesifikasi tinggi. Manajemen toko bisa menggunakan data ini untuk sebagai dasar pemberian program reward khusus ataupun kupon loyalitas gratis biaya rakit misalnya, agar pelanggan premium tidak berpindah ke toko komputer atau toko yang lain. Dan saat ini kita akan membuat untuk laporan ketiga. Di sini select nama kategori count ID produk variasi produk misalnya. Variasi produk. Min titik harga harga termurah. Min P harga harga termurah.
sini tekan max P harga untuk harga termahal. Average P titik stok as rata stok gudang. Oke, selanjutnya from product P inner join kategori komponen K on P titik ID kategori mulai melantur ketikan saya ini P titik ID kategori sama dengan K titik ID kategori grup by K titik ID kategori K titik nama kategori. Oke, bismillah. Nah, oke. Di sini saya sudah membuat laporan ketiga, dan laporan ketiga ini menjanjikan atau menunjukkan statistik harga dan batas rata-rata stok di gudang kita dan per kategori barang. Di sini saya memadukan fungsi kategori dari min, max, dan average. Melalui output laporan ini, manajemen dapat melihat gambaran peta aset toko secara instan, dan kategori grafik card di sini bisa kita lihat memegang nilai barang tertinggi dengan harga maksimum mencapai materi grafik card 6.400.000. Sedangkan fungsi average mengkonfirmasi bahwa kategori storage memiliki tingkat keamanan pasukan gudang tertinggi dengan rata-rata ketersediaan di sini mencapai 40 unit per item. Dan analisis wawasan ini membantu manajemen untuk menahan sementara modal belanja storage dan mengalokasikannya untuk membeli stok GPU yang ketersediaannya mulai menipis. Oke, lanjut kita akan membuat laporan yang kelima. P titik nama produk, P titik stok as sisa stok saat ini. Aduh, ini salah lagi. Ini lalu stok, ini hampir salah nih. Stok sisa stok saat ini. Lalu if null sum dp titik kuantitas nol as total unit keluar.
total unit keluar. Ini kok kayak banyak banget spasinya. If no sum DP kuantitas as total unit keluar from product P left join detail penjualan DP on P titik ID produk sama dengan DP titik ID left join detail penjualan DP on PID produk sama dengan PID DPID produk. Group by P titik ID produk P titik nama produk P titik ID produk P nama produk lalu P titik stok order by total unit keluar oke, kita coba bismillah. Oke. Nah, di laporan keempat ini saya menguji kemampuan operasi left join yang ini. Karakteristik utama dari left join adalah sistem akan tetap menampilkan seluruh baris data dari tabel sebelah kiri. Meskipun produk tersebut belum pernah memiliki catatan transaksi apapun di tabel sebelah kanan, yaitu detail penjualan. Agar data terlihat rapi, saya menggunakan fungsi if null yang ini untuk mengubah nilai kosong atau 0 menjadi angka 0. Laporan ini sangat vital untuk mendeteksi dead stock atau produk mati yang kurang laku di pasaran. Jika ada produk yang total unit keluarnya bernilai 0, namun stok di gudang menumpuk, manajemen toko harus segera mengambil tindakan taktis, seperti membuat program diskon isi gudang atau strategi paket bundling rakit PC murah agar modal usaha tidak mandek di dalam gudang. Dan ini udah berapa menit? 34 menit ya, udah cepet juga. Lalu kita akan membuat laporan yang kelima. Right join kategori komponen K on K titik ID kategori K titik ID kategori walah
kategori komponen K on PID kategori K titik ID kategori. Oke. Group by K titik ID kategori K titik nama kategori having jumlah produk terdaftar sama dengan 0. Bismillah, coba. Oke. Nah, di laporan kelima ini atau yang terakhir yang saya buat ini adalah mempraktikkan penggunaan right join. Di sini saya buat di sini right join dan di sini posisinya dibalik, di mana fokus utama kita diletakkan pada tabel yang sebelah kanan, yaitu kategori komponen. Tujuan dari query ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan katalog produk dengan mencari tahu kategori apa yang sudah terdaftar di sistem database tapi belum diisi oleh satupun produk hardware fisik di tabel produk. Dengan menyaring data lewat perintah having yang di sebelah terakhir ini, having jumlah produk terdaftar sama dengan 0, sistem berhasil menangkap 3 kategori kosong di database kita, yaitu kategori CPU cooler, monitor, dan aksesoris. Dari kacamata ekspansi bisnis, hasil query ini memberikan sinyal peringatan bahwa bagi pemilik toko ada potensi keuntungan pasar yang terlewatkan karena barangnya belum diinput ke sistem, dan manajemen harus segera menghubungi distributor, monitor, dan aksesoris agar variasi produk yang ada di toko kita menjadi lengkap dan meningkatkan daya saing kita. Oke, mungkin sampai sini saja, dan sebagai kesimpulan, seluruh komponen pekerjaan tugas akhir ini telah diimplementasikan secara utuh dan sistematis melalui pemenuhan batas minimal 5 tabel relasional dan penyuntikan puluhan data transaksi yang valid, hingga dengan pengujian 5 laporan analisis keputusan bisnis yang terintegrasi dan arsitektur database ini terbukti sukses berjalan. Ya, sudah kita lihat dari 5 laporan ini, sistem ini sudah teruji bahwa tidak hanya mampu menjadi wadah penyimpanan data yang mentah, melainkan juga berhasil bertindak sebagai decision support system yang akurat dalam menghasilkan informasi krusial untuk memajukan operasional toko kita atau toko yang ada di dunia nyata. Nah, lalu dengan mungkin demikian demonstrasi praktik dari saya mengenai proyek ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kalimat. Terima kasih banyak atas perhatiannya.